Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, yang selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tetap ya, di general reading. Sifatnya adalah general ya. Kita menarik energi secara umum dari berbagai tempat, dari berbagai macam energi. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi dengan ini. Siapa orang yang akan datang padamu dan membawa cinta untukmu di waktu dekat ini atau di tempo dekat ini? Ya, ini adalah request sahabat kita ya. Mudah-mudahan nanti kita menjadi sebuah jawaban buat sahabat-sahabat semua juga. Tapi ingat ini adalah hanya prediksi, bisa resonate, bisa tidak. Jadi dimohon untuk bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Jangan pernah dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Minimal sebagai hiburan. Oke. Di sini kalian sudah siapkan 4 file, ya, 4 pilihan di sini. Di file pertama ada bunga warna pink, ya. Kemudian warna kuning. Di file yang ketiga ada bunga warna ungu ya, ungu agak putih gitu ya. Dan ini adalah benar-benar putih, bunga sakura putih. Oke, silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan ya. Bayangkan seseorang yang kamu fokuskan di sini, jangan lupa berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Dimulai dari sekarang, silakan dipilih. Silakan. Oke, sekarang kita akan mulai untuk file yang pertama. Di sini ada bunga warna pink ya. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi dari tebaran kartu apapun maknanya. Oke, aku beres taruh sini biar kalian bisa. Oh, ini file ini. Kalau bisa jangan dijeda ya saat iklan karena ini akan merubah energi kalian ya. Konsen itu menjadi berubah gitu. Oke. Ini kartu file yang pertama. Bunga warna pink. Oke, kita akan mulai tebak. Di sini ada Page of Swords, keraguan-raguan. Usianya lebih muda dari kamu ya ini ya. Ada awal tapi ada the pull di sini, sebuah awal dari segala sesuatu, awal apapun itu bentuknya, teman, pacar atau perubahan-perubahan menjadi lagi kembali ke awal tentang finansial atau tentang ada temperance, sebuah keinginan untuk healing ya. Siapa orang yang akan datang padamu ya dengan membawa cinta untukmu ya di tempo waktu dekat ini? Ada Queen of Wands dan ada Ace of Pentacles. Sosok yang akan datang padamu ini kamu memang belum mengenal ya, mungkin dipertemukan melalui apapun itu, tetapi di sini adalah sosok yang lebih muda dari kamu. Dia menginginkan sebuah awal dari semuanya, dan dia saat ini ya selama mendekati kamu itu juga dalam proses healing, melupakan masa lalu untuk move on, melanjutkan kehidupannya dia ke depan. Tapi di sini kita bicara tentang hubungan jadi ke depan untuk sebuah hubungan. Karena dia tidak menyukai lagi dengan yang dinamakan masa lalu. Jadi kepingin di sini ada temperance, ada sebuah modernisasi atau sebuah keinginan untuk tergoda kembali untuk membuat sebuah hubungan baru. Tetapi di sini dia tidak menyukai hubungan masa lalu yang benar-benar membuat dia harus bisa healing. Dan kesempatan itu ada. Di saat dipertemukan kamu, itulah kesempatan yang dia punya. Seperti itu. Kembali the pool. Ya, dia akan mengawali segala sesuatu ya dengan berbagi kasih sayang ya. Ini kayaknya dulu pernah ada yang dinamakan apa ya? Perselingkuhan gitu, perselingkuhan seperti itu. Di sini ada yang dinamakan Queen of Wands sama ya, dan dia tidak menyukai yang dinamakan dengan perselingkuhan. Dia ingin mengawali semua hubungan menjadi lebih baik, dari sebuah perubahan menjadi masa lalu yang kelam,
ingin menjadikan sebuah masa lalu, mengawali semua, tidak ada selingkuh karena dia tidak menyukai selingkuh. Dia lebih menyukai saling mencintai kekeluargaan apapun itu, dan dia akan berani ke arah sana. Ya, akan berani ke arah sana. Ini orang yang akan datang. Saat ini dia masih sendiri ya, kan lagi belajar healing, dan nanti akan dipertemukan dengan kamu. Sosoknya siapa yang akan datang? Oh, orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta untukmu dalam tempo dekat. Ada seseorang yang usianya lebih muda dari kamu, dia akan datang dengan membawa segala permulaan, perawalan semua yang akan diawali. Dan tetapi seseorang yang akan datang padamu ini lagi masa healing. Walaupun nanti berjalan sama kamu, tapi kamu diminta untuk membantu dia bisa healing. Seperti itu. Karena dia ingin tidak menyukai masa lalunya, jadi dia ingin melakukan sebuah modernisasi atau perubahan ke depan menjadi lebih baik tentang sebuah hubungan. Dan disinilah kesempatannya dipertemukan dengan kamu. Ya, ciri-cirinya usia lebih muda. Kalau dia seorang wanita atau seorang cewek atau seorang feminim, dia bodinya boleh dibilang kecil, mungil, tapi cantik. Tapi kalau kamu yang menonton feminim, ya seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu itu seorang maskulin ini adalah seorang yang lebih muda dari kamu juga. Terus dia mempunyai sebuah keraguan tentang sebuah hubungan. Tetapi nanti kamu di sini akan menjelaskan dan akan memberi sebuah kasih sayang kepada dia secara total, jadi membuat dia nanti ingin benar-benar mengawali hidup ya, dan melupakan masa lalu menuju ke sebuah perubahan ya. Apakah dia? Iya, dia sosok yang sangat mencintai kamu. Bahkan di sini ini ada yang memang sudah berumah tangga tetapi sudah tidak ada kecocokan seperti itu. Ada sebagian yang akan ketemu dengan kalian ini ya, yang menonton file 1. Ada sebagian yang memang sudah berumah tangga tapi sudah dalam sebuah masalah ya, sudah tidak ada kecocokan lagi gitu intinya ya. Tetapi dia sendiri, sosok yang kamu akan dipertemukan dengan kamu adalah sosok yang memiliki rasa cinta yang tulus pada pasangannya, dan dia makanya mau healing dari masa lalunya karena dia ternyata cintanya itu tidak diimbangi dengan ketulusan tetapi justru ditinggal dengan selingkuh. Makanya dia tidak menyukai orang pasangannya yang selingkuh dan dia ingin healing dari ini. Apa sih, Des? Ini adalah seseorang yang lebih muda dari kamu usianya, tetapi dia ingin melakukan sebuah perubahan hubungan lebih baik karena dia diselingkuhi. Dia tidak mau mengulang masa lalu lagi dan dia melupakan, dan nanti dipertemukan dengan kamu, dan di sini nanti dia mempunyai ketulusan untuk kamu, cinta yang tulus seperti itu. Saat ini dia mengisolasi diri atau menyendiri ya, seperti itu ya. Gini loh, kalau menurut Gones, hukum tebar tua itu kan terjadi, memang adanya ada gitu. Kalau kamu mencintai seseorang dengan ketulusan, insya Allah kamu akan mendapatkan cinta yang tulus juga, walaupun bukan dengan orang itu gitu loh. Misalkan gini, kamu udah punya pasangan atau kekasih, kamu udah mencintai dengan tulus, tapi kamu diabaikan oleh kekasihmu atau pasangan kamu itu, insya Allah suatu saat nanti kamu akan dipertemukan dengan sosok yang bisa mengimbangi ketulusan kamu, jadi sama-sama tulus. Nah, disinilah ini sosok yang dia akan datang padamu, sosok yang menginginkan sebuah ketulusan karena dia sudah tulus mencintai, tetapi ternyata ditinggal selingkuh, dan dia ingin membuka lembaran baru. Ini udah bermasalah ya, kalau sudah rumah tangga dia sudah bermasalah, dia menyendiri sudah masing-masing gitu, tetapi dia ingin membuka lembaran baru dan kemudian nanti dipertemukan dengan kamu ya, dalam waktu dekat ini seperti itu ya. Oke, sekarang berdasarkan sampel untuk ciri-cirinya itu aja ya, Des ya. Ciri-cirinya adalah lebih muda usianya ya, bisa dibilang standar Indonesia ya, standar Indonesia. Dan ini adalah sosok yang sudah mempunyai pasangan, ada sebagian yang memang sudah mempunyai pasangan ya. Tetapi dia sudah tidak ada kecocokan lagi dengan pasangan, dan mereka sudah saling masing-masing
saling menyendiri di sini, ya. Itu ciri-ciri yang kamu dapat. Bagaimana Des untuk finansial? Finansial bisa dibilang lebih ya, bukan ya berkelimpahan, ada sebagian, ada juga yang lebih ya, lebih dari cukup gitu. Jadi sosok ini juga tipe yang setia buat pasangan, tapi dia tersakiti dan kemudian dipertemukan. Semuanya kan berawal dari sini nanti, dan kamu satu persatu nanti pesta bakal kamu jalani dengan dia. Ini juga, tetapi ya kembali pada pribadi masing-masing. Kalau memang kamu tidak menginginkan dia, ya jangan diterima gitu aja. Tapi prediksinya seperti itu gitu loh, ya. Oke, kapan sih Des? Kapan Des kira-kira? Kira-kira ada di angka 4 ya, 5. Bisa 5 bulan, bisa di tanggal 5 atau bisa 5 hari. Pokoknya di angka 5 ya, maksimal 5 bulan. Seperti itu ya. Oke, kalau saya akan shuffle untuk kamu yang memilih file 1 pesannya. Aku belum kenal orang itu ya, belum. Kalian tidak saling mengenal, tapi akan dipertemukan. Seperti itu. Aku cari yang pink aja buat file 1. Pink biar terlihat romantis. Kalau pink itu adalah simbol keromantisan. Kalau yang suka pakai pink itu namanya Blackpink. Itu adalah permen. Kalian suka makan permen? Nah, itulah ibaratnya pink ya. Oke. Berdasarkan buka satu persatu. Jangan menangis. Yang menunggu jodoh, yang ingin mendapatkan jodoh, jangan menangis, sabar. Kamu harus banyak introspeksi diri di sini. Ya. Kenapa nggak dapat jodoh ya? Introspeksi diri. Dia adalah seorang duda tapi masih belum putus ya. Ada sebagian yang belum putus, tapi sudah masing-masing. Dan ada, ini adalah takdir kamu. Ya, takdir file 1. Oke. Berdoalah ya. Berdoalah dalam setiap detak jantungmu ya. Karena dengan doa semua akan menjadi lebih baik. Oke. Ya. File 1. Ini loh gambaran atau clue seseorang yang akan datang dalam waktu dekat dengan membawa cinta untukmu. Sebuah ketulusan akan diberikan dengan kamu, tetapi kemudian saran kali ini adalah hak kalian. Misalkan ini benar-benar terjadi, kalian mau menerima atau tidak pun, Gunes tidak akan bilang harus diterima. Tapi Gunes berikan gambar ini adalah sosok orang yang pernah terluka, kayak bad boy gitu ya, punya masa lalu gitu. Seseorang yang memang benar-benar punya masa lalu buruk gitu, diselingkuhin, ditinggalin, kesetiaannya diabaikan, seperti itu. Inilah sosok yang akan kamu pertemukan. Duda tetap ada, sebagai memang duda ya, tapi terlihatnya ini masih sendiri gitu aja sih ya, masih sendiri seperti itu ya. File 1, kalau ini adalah ranah kalian, silahkan ya. Alhamdulillah, semoga disemogakan bisa menjadi sebuah obat ya. Tapi jadikan yang pasti, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadikan hiburan ya. Semoga ambil manfaatnya, ya, hikmahnya, pembelajarannya. Ya, kalau tidak resonate artinya ini bukan energi kalian. Karena ini adalah general reading. Dan yang pengen lebih detail silahkan personal reading. Kalau yang penasaran deh, sini kok bukan energi aku, tapi aku pengen tahu tentang seseorang yang akan datang pada aku nanti, silahkan personal reading, kirimkan nama, alamat, dan seperti itu. Ya, nanti akan ada press listnya yang terkirim secara otomatis. Ya, oke. File 1. Yang belum like silahkan like, yang belum komen silahkan komen. Jangan lupa subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang video-video. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkati. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Siapa orang yang akan datang padamu dan membawa cinta untukmu di tempo atau di waktu dekat ini? Ada bunga warna kuning ya di sini ya. Ada bunga warna kuning. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke, Gunes akan menebar kartunya sekarang.
Ini kartu kamu ya, yang pilih file kedua. Ini perasaan dia. Ada King of Swords ya, ini perasaan dia ya. Three of Swords, patah hati, sedih. Kemudian ada X of Wands. Maaf ya, Kondes agak pilek jadi suaranya agak aneh. Ada The Mounts ya. Dan ada Judgment. Perasaan dia, siapa orang yang akan datang ya, membawa cinta untuk kamu di waktu yang akan dekat. Seseorang yang udah dewasa, usianya lebih dewasa dari kamu. Intinya seseorang yang udah dewasa ya, walaupun usianya muda juga udah dewasa. Tapi ini bisa sepantaran kamu. Tetapi intinya ada yang datang orang yang dewasa, yang pernah patah hati, yang pernah mengalami sebuah luka, patah cinta atau patah hati atau kesedihan yang panjang, dan dia mempunyai sebuah rencana. Ini sebuah keinginan dia, sebuah keputusan dia bahwa dia akan melupakan segala sesuatu masa lalu itu ya, dan dia akan mendekati kamu di saat ini nanti ya, dalam waktu yang dekat. Orang ini sudah memperhatikan kamu ya, walaupun mungkin kamu belum kenal. Dan ada The Star. Ini karena kamu tuh memotivasi dia. Ini alasannya seseorang ini datang pada kamu dalam tempo dekat, dan dia akan menawarkan cinta ke kamu ya. Ada yang memang sudah, ada yang sudah kenal, ada yang belum ya di situ ya. Pilek aku, sorry ya. Ya, dia akan menawarkan cinta di sini untuk kamu, memberikan cinta ya, untuk memperbaiki kekecewaannya. Intinya seperti ini. Sosok yang akan datang atau siapa orang yang akan datang ini sudah mengamati kamu agak lama. Bisa dibilang ini bisa teman kamu, atau ini seorang yang pernah selalu ya ada di dekat kamu ya, ada di dekat kamu, dan dia selalu memperhatikan kamu seperti itu. Tapi seseorang ini bisa dibilang ada yang single parent ya, karena mempunyai tanggung jawab. Dan pernah ada juga yang bad boy gitu, seseorang yang mempunyai masa lalu yang sangat sedih gitu. Jadi sosok ini sebetulnya tidak mudah ya untuk jatuh cinta, tapi melihat kamu itu dia ingin ingin punya rencana, mempunyai sebuah keinginan untuk mendekati kamu, untuk melupakan masa lalu dan ingin mendekati kamu. Karena sosok kamu yang mandiri, sosok kamu yang penuh ceria, dan sosok kamu yang seorang bisa dibilang ratu ya. Maksudnya kebijaksanaan kamu, kebaikan kamu, cinta kasih sayang kamu sama sesama itu dia tuh melihat gitu loh, memperhatikan. Dan dari sisi situlah dia merasa termotivasi oleh kamu. Dia bisa sedikit demi sedikit itu ingin melupakan masa lalu, ingin menyudahi masa lalu, bahwa masa lalu itu masih ada aja yang bisa memberikan dia itu sebuah support, walaupun belum mengenal kamu secara dekat ya, tapi dia sudah selalu memperhatikan dan mempunyai sebuah keinginan untuk memberikan perasaannya dia ke kamu, untuk mengobati keterpurukan hatinya. Itu sudah jadi keputusan dia seperti itu. Kira-kira kapan, Des? Kira-kira sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. 2 ditambah 11 itu adalah 13, 4 7 sama 11 24, sekitar 6 bulan di sekitaran angka 6 ya. Bisa 6 hari, bisa 60 hari, bisa 6 bulan maksimal dia akan datang. Terlihat di sini ada energi Aquarius ya, dan ada energi Pisces, juga ada energi Libra. Kesetiaan, kebimbangan terkumpul di sini, dan nanti akan menjadi sebuah keindahan buat kamu ya.
seperti itu. Insya Allah. Oke. Itu seseorang yang akan datang sama kamu. Udah dewasa, sosok dewasa, sosok yang sudah dewasa. Masalah usia itu nggak jadi patokan ya, karena dewasa itu bukan patokannya umur, tapi dewasa itu memang terbentuk ya. Kedewasaan seseorang itu terbentuk bukan karena umur, tapi terbentuk oleh lingkungan atau situasi atau kondisi. Kadang-kadang ada yang udah umurnya dewasa, umurnya udah 81 tapi kelakuan masih seperti umur 18 ada, tapi ada yang usianya memang sudah matang dan dia dewasa, itu juga ada. Mencintai tidak harus memiliki, ya kan? Jadi intinya kamu gak boleh baper nanti kalau seseorang ini dekat, agar kamu tidak kecewa. Ada kesulitan buat kamu ya untuk menerima seseorang ini ya. Ada inisialnya A. Ini energi yang tertarik ya, yang paling besar ketarik energinya adalah A. Cintailah dia karena Allah. Jadi kamu diminta di sini jangan baper, kalaupun nanti dia datang tetap letakkan cinta kamu di atas nama Allah. Jangan melampaui batasan ya. Di sini mungkin kamu juga mengalami sebuah kekecewaan yang membuat kamu di sini nanti juga mengalami sebuah kesulitan ya untuk menerima orang ini, tetapi dia akan datang membawa cinta untuk kamu ya. Oke para dua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan pernah melihat sosok atau seseorang dengan casingnya aja, tapi lihat dulu, kenali dulu ya. Ya kalau cocok boleh diambil, kalau enggak ya enggak. Ibaratnya kayak apa ya, bukan kayak beli barang ya, itu seperti kamu memilih baju atau memilih sepatu ya, harus tepat di hati, harus enak dipakai, dan memang harus pantas. Kalau kamu mempertahankan seseorang yang memang gak pantas buat kamu, jangan lakukan itu. Ibaratnya seperti itu. Sosok ini akan datang dengan ciri-ciri seperti itu, seorang yang dewasa. Oke Fardua, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Tetap optimis, jalani hidup ini ya dengan penuh optimis, dan tetap berjalan di jalur Allah, yaitu sebuah kebaikan, karena kebaikan itu bisa menuntun kita dalam perilaku kita sehari-hari ya. Oke, God bless you, file 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ke file yang ketiga. Siapa orang yang akan datang padamu dan membawa cinta untukmu di tempo atau di waktu dekat ini? Ada bunga, ini bunga apa sih? Bunga lamanda ya, bukan ya? Ini ada bunga tapak dara ya, berwarna ungu tapi ungu agak pudar gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya sebagai sarana untuk membedakan kalian untuk memilih yang dinamakan menyalurkan energi. Oke, saya akan lanjutkan untuk menebar kartunya. Ini kartu kamu ya, yang pilih file ketiga. Ada kekecewaan atau seseorang yang meninggalkan cinta untuk mencari cinta lain, untuk menuju ke pasangannya ya, dan terhubung ya, dan kesulitan di sini, ada kesulitan dan ada seiring waktu ya, dan ada dinamakan Six of Wands ya, kesuksesan atau perjalanan hidup, kesuksesan. Ada kegalauan juga di sini, dan ada keyakinan tentang sebuah kebimbangan yang dia rasakan menjadi sebuah kenyamanan. Begini, sosok yang kamu pertanyakan ini adalah orang yang dekat dengan kamu. Mungkin ini mantan kamu ya, mantan kamu yang kemarin itu sempat terpisah dengan kamu. Ini ada yang mantan. Pokoknya orang ini yang akan mendekati kamu ini, yang akan datang pada kamu ini adalah orang yang sudah dekat sama kamu dan kamu mengenalnya dengan baik. Sosok ini ya kembali mencari kamu karena ternyata kamu itu adalah sosok yang dia pilih, sosok yang dia rasa itu yang bisa melengkapi kekurangan dia, atau kalian itu saling mencintai, tapi karena sesuatu waktu, karena jeda ya, mungkin ada yang jeda, ada yang memang sudah mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing, tetapi dia mencari kamu dan menghubungi kamu. Kemarin itu terjadi perpisahan atau jeda atau masing-masing karena ada sebuah kesulitan finansial ke depan untuk dia. Ini bisa vice versa ya, bisa ini adalah kamu tapi bisa ini adalah dia.
Ya, yang membuat kalian terpisah itu karena keadaan finansial terutama. Seiring waktu ya, setelah selesai sukses gitu, dia akan kembali sama kamu. Karena selama menjalani hubungan saling introspeksi diri atau masing-masing itu atau terpisah itu, dia merasakan, tetapi dia yakin bahwa kebimbangannya ini nanti akan terobati menjadi sebuah kenyamanan. Artinya apa deh? Siapa orang yang akan datang padamu ya dan membawa cinta untuk waktu dekat ini adalah mantan atau seseorang atau gebetan kamu yang mungkin agak lama sudah terpisah, atau memang kalian memang mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing, tetapi dia menyadari bahwa ternyata hanya kamu yang bisa memberikan dia perhatian, memberikan dia kasih sayang, dan di hubungan itu saling melengkapi seperti itu. Walaupun kendati kemarin tuh dia tuh gak nyari siapa-siapa, cuman karena ada kesulitan yang harus dia perbaiki, keterpurukan ini, dan dia ingin fokus itu, makanya dia memilih untuk masing-masing, atau kamu ya yang memilih untuk masing-masing karena ada sesuatu yang harus difokuskan, terutama finansial. Tapi seiring waktu nanti akan melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik di sini ya. Dia galau, kemudian dia meyakinkan diri bahwa hanya kamu yang bisa membuat dia bahagia, hanya kamu yang membuat dia tenang dan nyaman. Kendati kamu rewel ya, seperti itu. Oke, kita akan fokus pada pesan buat kamu. Mantan yang akan datang ke kamu, insya Allah. Tapi aku udah nggak cinta, Des. Di sini kalian saling mencintai loh. Ya, perasaan kalian. Mungkin kalian ada yang masih rindu juga, walaupun udah masing-masing, ya kan? Di sini ada angka 16 ya. 16 pun sendiri nggak tahu, tapi momen apa yang terjadi di angka 16, tapi ini dimaknai sebagai kesetiaan. Sebetulnya kamu belum bisa mencari yang lain, masih kepikiran dia terus juga. Ya. Hubungan horizontal, ya kalau nggak mau ya jadikan sebagai hubungan ini, hubungan antara kamu dan dia. Ini. Ya. Dia punya pilihan lain. Mungkin dia punya istri ya, tapi tidak bisa move on dari kamu gitu. Tapi yang pasti ini mantan. Tetapi kalau kamu nggak suka, kamu boleh lepaskan dia, walaupun dia yang akan datang menawarkan cinta atau membawa cinta. Dia masih belum bisa move on dari kamu. Hubungan vertikal, tetapi sebelum mengambil keputusan kamu diwajibkan berdoa dulu selalu ya. Tidak di saat mengambil keputusan, tetapi lebih bagusnya kalau di saat mengambil keputusan itu kamu lebih continue, terus menerus berdoa kepada Sang Maha Kuasa, memohon petunjuk yang terbaik termasuk dalam hubungan ini, karena ini adalah mantan kamu yang akan datang. Oke? File 3 yang kalian ada di ranah ini dan kurang detik, silahkan personal reading ya. Ada di video gue selalu ada WA akun, nomor WA akun ya, silahkan, dan nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya. Oke, buat file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes. Jangan lupa share ke sahabat-sahabat kalian agar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat ya. Oke, masukin, kasih Gondes masukan mana yang harus Gondes perbaiki, mana yang harus diteruskan, seperti itu. File 3 tetap optimis, tetap berprasangka baik, tetap positive thinking, dan jangan pernah lupa selalu berdoa dan tetap bersandar pada Sang Maha Kuasa. Oke, God bless you. File 3, Allah memberkatimu, amin, bye. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang keempat. Ya, di sini ada bunga warna putih ya. Oke, Gondes mau sebutin apa nama bunga, nggak tahu, suka bunga tapi nggak ngerti bunga apa aja gitu. Siapa orang yang akan datang padamu dengan membawa cinta untukmu di waktu yang dekat ini? Ini adalah kartu pilihan kamu di file yang keempat. Ya, oke. Gondes akan menebar kartunya satu persatu. Ini perasaan dia, mewakili perasaan dia. Ada
Strength, ada Six of Cup, ada Ace of Cup, ada Nine of Cup, dan ada Nine of Swords. Sebuah kenyamanan dia dapat padamu, ya. Ini adalah selingkuhan, ya. Kamu mempunyai gebetan baru, ya. Orang ini sangat sayang banget sama kamu. Cinta, tapi gelisah dia. Ya, dia gelisah. Ini orang yang dekat sama kamu ini. Jalan sama kamu bahkan mungkin. Ini menjalin sebuah hubungan atau perselingkuhan terjadi di sini. Jadi kamu menjalin hubungan sama orang yang sudah punya pasangan dan dia pun begitu gitu loh. Gimana sih? Selingkuhan, ya. Dia akan memberikan kata cinta buat kamu karena dia orang yang dekat sama kamu ini, yang jalan sama kamu saat ini tidak main-main cintanya, beneran, ya. Tapi gelisah, kenapa? Ada kesulitan di sini untuk memberikan sebuah kepastian. Karena ada sesuatu, ya. Hanya suka-suka aja. Nah, gitu. Orang yang akan datang membawakan cinta kamu ini waktu dekat ini adalah kamu udah kenal. Bahkan kamu udah jalan, ya. Tapi hubungan ini sebetulnya hubungan terlarang, ya. Kamu selingkuh sama dia, dia selingkuh sama kamu gitu. Menjalin sehubungan. Tapi dia benar-benar cinta sama kamu. Gitu loh. Dia akan memberikan kata cinta buat kamu. Kalau kemarin itu cintanya cuma hanya sebatas suka sama suka gitu loh. Kebutuhan aja gitu. Tetapi ternyata dia jatuh cinta beneran sama kamu. Dan dia benar-benar jatuh cinta, benar-benar bahagia bersama kamu dan ngerasa sebuah kenyamanan yang sebenarnya. Makanya dia gelisah, ya. Karena dia tahu kamu punya pasangan dan dia juga punya pasangan. Awalnya sih cuman saling dekat itu karena ada sebuah kesulitan finansial juga. Makanya di sini itu dia ngerasa untuk menyampaikan perasaan cinta ke kamu itu, memberikan cinta ke kamu itu ada kesulitan untuk memberikan kepastian itu. Karena hubungannya itu kan hubungan terlarang. Tapi dia main hati beneran, ya. Dan dia benar-benar jatuh cinta sama kamu gitu. Karena kamu benar-benar sosok yang memang dia inginkan gitu. Tapi dia sudah punya pasangan dan kamu sudah punya pasangan. Ini orang yang akan datang pada kamu di fase yang keempat. Sosok yang kamu udah jalan bahkan, ya. Tapi hubungan ini hubungan terlarang, tidak boleh gitu. Kok nggak boleh, Des? Ya maksudnya nggak boleh itu karena dia juga punya pasangan, kamu juga punya pasangan. Pasangan itu kan bisa pacar, bisa suami istri. Nah, di situ yang Gondes bilang terlarang itu karena kalian masing-masing masih punya masa di belakang itu masih ada gitu loh. Kecuali kalian sudah menyelesaikan masalah, memutus satu. Kamu putuskan dia, dia putuskan dia gitu. Boleh, ya, kalau Gondes sarankan seperti itu. Soalnya di sini mengalami sebuah kesulitan dan yang kamu paling ingat dia datang itu karena dalam membawa kesulitan finansial, ya. Hati-hati, nggak ada manipulasi. Memang dia pure cinta sama kamu, tapi dia ada kesulitan finansial dan ada kesulitan untuk menyampaikan perasaan ke kamu karena dia ada pasangan juga dan dia belum bisa memberikan kepastian, tetapi dia mencintai kamu dan nanti akan tersampaikan gitu. Karena dia gelisah terus, jadi dia menyampaikan perasaannya dia ke kamu gitu. Nah, ini yang akan datang pada kamu. Datang padamu dan membawa sebuah perasaan cinta dia di waktu dekat ini, ya. Mungkin kalian sekarang cuma WA-an, cuma telepon aja sembunyi-sembunyi, ya. Apalagi kalau yang memang sudah pasangan suami istri itu itu namanya hubungan terlarang, itu namanya mencuri. Kamu mencuri dari suami kamu, mencuri waktu dari suami kamu, dan dia mencuri waktu dari pasangannya. Artinya kalian berdua itu punya pasangan, entah itu pasangan apapun itu, tetapi kalau menurut Gondes ya terlarang. Dan dia yakin bahwa dia mengalami sebuah kesulitan, tidak bisa menyampaikan, tapi dia akan datang dan menyampaikannya. Awalnya cuma karena kesulitan finansial, suka sama suka, tapi ternyata suka benar dan cinta benar, rindu benar, dan membuat dia gelisah terus gitu. Akan disampaikan, ini orang yang akan datang. Kamu sudah mengenalkan, bahkan udah terhubung, ya, seperti itu.
Oke, sekarang Des akan shuffle untuk pesan buat kamu. Pilih warna apa, Des? Biru ya. Biru. Campur, Des. Oke, campur. Ada biru, ada pink, ada silver, ada biru kayak gini. Oke. Pesan buat file yang keempat. Oke. Kita buka satu persatu pesannya. Allah memberkati. Ya. Yang selanjutnya. Hidup adalah pilihan. Ya betul kan? Hidup adalah pilihan, hidup adalah perjalanan, hidup adalah kenyataan. Kita nggak bisa mungkir dari itu semua. Jangan mempermainkan hubungan. Ini intinya, kalau kamu memang mau suka sama dia, ya selesaikan dulu masalah pasangan yang satunya. Ya, bilang apa adanya kalau kamu cinta sama yang lain gitu loh. Berjalan sesuai intuisi hati kamu. Ya. Ada sih, ada Des. Ada emang, ada yang sudah punya pasangan tapi jatuh cinta sama pasangan yang lain itu. Manusiawi ya Des, manusiawi tapi tidak boleh kalau bisa. Bersabarlah, karena hukum karma tetap berlaku kan. Walaupun kamu cinta, dia cinta, tapi kamu punya pasangan yang belum selesai masalahnya atau memang nggak ada salah ya pasangan kita melakukan hal seperti itu, yang namanya dilarang, dan itu bisa dibilang akan terjadi yang namanya karma atau hukum tebar tuai. Apa yang kita jalanin nanti kita akan menerima bayarannya, seperti itu ya. Oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu butuh motivasi ya. Segala sesuatu butuh pembelajaran. Intinya, kalau ini tidak bukan ranah kalian atau ini bukan energi kalian, jadikan pembelajaran. Ambil yang bagus-bagus, yang kurang bagus dibuang gitu. Jangan pernah overthinking, jangan pernah negatif thinking, tetap positif thinking. Minimal jadikan hiburan ya. Oke. File 4 yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa like-nya, komennya, dan share ke sahabat-sahabat kalian semua, sahabat aku. Semoga bisa menjadi channel yang bermanfaat buat kita semua ya. Oke. Tetap berjalan di jalan kebenaran, tetap menjadilah orang baik, dan tetap bersandar bermohon pada Yang Maha Kuasa, karena hanya Sang Maha Kuasa yang memiliki kuasa menjawab dan mengizinkan atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku sampaikan, semoga bermanfaat ya. Yang mau personal reading silakan personal reading, sudah dibuka kemarin, sempat 3 hari tutup ya karena kondisinya lagi ada keperluan ya. Oke. Dan hari ini tadi cuman ngupload 1 video karena memang lagi ada keperluan ya, mohon mengerti mohon dimaklumin. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati.